Bahan pembacaan bersama Sigep Sultra hari ini, Minggu 23 Januari 2022. Surat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Kolose pasalnya yang pertama ayat 15 hingga ayat 23. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Renungan kita hari ini diberi tema bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Tema ini terinspirasi dari ayatnya yang ke-23 yang berkata, "Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya." Saudara, ayat ini kalau kita perhatikan, ada ungkapan atau ada kata harus di dalam kalimat ini. Sebab itu kamu harus. Bapak Ibu Saudara, kata harus menunjukkan sebuah penegasan bahwa hal itu tidak boleh diabaikan, hal itu tidak boleh disepelekan, tetapi itu merupakan sebuah kewajiban. Harus bertekun dalam iman menunjukkan sebuah penegasan bahwa hidup bertekun di dalam iman merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Hidup bertekun di dalam iman adalah sesuatu yang tidak boleh disepelekan, tidak bisa ditawar dengan apapun, dan itu menjadi sebuah harga mati di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pengertian harus tadi berbanding lurus dengan kata bertekun, yang berarti bersungguh-sungguh, militan atau bersemangat tinggi, teguh, tabah menjalaninya, tidak bergoncang, tidak bergeser atau tetap kokoh. Singkatnya bahwa bertekun di dalam iman kepada Yesus Kristus adalah harga mati bagi hidup kita. Amin, saudara.
Mengapa Rasul Paulus merasa perlu membicarakan persoalan bertekun di dalam iman yang sedemikian tegas dalam suratnya kepada jemaat di Kolose? Rupanya Rasul Paulus telah mendengar kabar atau laporan dari Epafras bahwa jemaat di Kolose sementara mengalami tantangan dan pergumulan iman yang berat oleh karena masuknya berbagai ajaran yang tidak benar, ajaran palsu, ajaran sesat yang mengajarkan bahwa untuk mengenal Allah yang benar, untuk diselamatkan dengan sempurna, maka orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah alam semesta. Harus taat menjalankan perintah sunat dan pantangan-pantangan dan lain sebagainya. Itu semua rupanya merupakan percampuran ajaran filsafat, agama orang Yunani, agama orang Yahudi, sehingga jemaat di Kolose mengalami kebingungan dan goncangan iman. Bahkan bisa jadi sudah ada yang terpengaruh dan meninggalkan iman kepada Kristus. Saudara yang terkasih, pengaruh, godaan, tekanan untuk meragukan bahkan meninggalkan iman kepada Kristus merupakan masalah dan pergumulan di sepanjang sejarah hidup kekristenan. Dan eskalasinya bahkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu hingga zaman kita ini dengan motif yang sangat beragam. Ada yang dengan motif pengaruh ajaran atau agama atau kepercayaan lain dengan akses yang sangat mudah dan cepat karena perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih. Ada yang dengan motif politik, kekuasaan, jabatan atau karir. Ada yang masuk dengan motif ekonomi atau pemenuhan kesenangan dan kebutuhan hidup, bahkan juga motif berumah tangga atau pernikahan. Pembacaan kita saat ini memberikan alasan mengapa kita harus hidup bertekun di dalam iman kepada Yesus Kristus, sekalipun banyak pengaruh dan godaan untuk meninggalkan iman kita. Yang pertama, bahwa keutamaan Kristus sebagai pusat agama atau kepercayaan atau keyakinan atau iman setiap orang Kristen. Kristus lebih utama dari segala yang diciptakan. Tidak ada lagi di atas dari Dia. Kristus di atas dari pekerjaan. Kristus di atas dari karir. Kristus di atas dari jabatan. Kristus di atas dari kekayaan. Kristus di atas dari pasangan hidup. Tapi banyak orang, saudara, mengabaikan hal ini. Banyak orang seringkali menempatkan yang lain di atas dari Kristus. Lalu Kristus perlahan-lahan diturunkan dan digantikan posisinya dengan hal-hal duniawi. Itulah yang membuat banyak orang tidak lagi berada pada jalan imannya. Itulah yang membuat banyak orang tidak lagi bertekun di dalam imannya. Karena posisi Kristus di dalam hidupnya, yang seharusnya berada pada posisi tertinggi, sudah digeser dan digantikan dengan yang lain. Ibrani pasal 10 ayat 38 berkata seperti ini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Alasan kedua, saudara, karena karya pendamaian Kristus melalui kematian dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Dialah satu-satunya korban yang olehnya Allah berkenan mendamaikan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Artinya, saudara, di luar Kristus tidak ada pengampunan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada pengharapan kehidupan yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di atas dua dasar dan alasan pokok itulah, maka kita sebagai orang percaya menjadikan Kristus sebagai harga mati bagi hidup kita.
yang paling tidak kita maknai dalam 3 hal. Yang pertama, bertekun mengabdikan diri bagi kemuliaan Kristus. Yang kedua, rela menerima resiko kehidupan yang susah atau senang demi Kristus. Ketiga, hidup dan mati untuk Kristus atau setia hingga akhir dalam iman kepada Kristus. Orang yang bertekun, saudara, tentu di kemudian hari akan bersukacita mendapatkan upah dari ketekunannya. Sama seperti yang dialami oleh Ayub. Di tengah-tengah berbagai penderitaan yang ia alami, Ayub tetap tekun di dalam iman. Dan pada akhirnya ia memperoleh upah yang luar biasa dari ketekunannya. Kita bisa membaca di dalam Ayub pada pasal yang terakhir. Ketekunan iman kita juga akan beroleh upah yang luar biasa. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ketekunan iman kita, Tuhan menjanjikan bagi kita mahkota kemuliaan. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh kita sudah bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus? Seberapa tekun kita di dalam berdoa? Seberapa tekun kita di dalam membaca dan merenungkan firman-Nya? Mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Bertekunlah di dalam iman. Terpujilah Kristus, diberkati kita senantiasa. Amin.